Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Alvin Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman ini adalah suatu program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan juga telah tercatat di Library of Congress Amerika Serikat sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit begitu banyak orang. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui membaca buku ini. Karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Baiklah para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bab yang ke-83, perjalanan ke Emmaus bagian yang kedua ini. Suatu bab yang sangat indah, yang akan membawa hati kita melihat bagaimana tadinya kita tidak mengerti tentang Yesus Kristus, dan kita boleh mengerti dan mengenal Dia. Dan apa yang terjadi setelah kita mengenal Yesus? Silakan Anda menghubungi nomor telepon nomor 0877 16161637. Saya ulangi kembali, nomor 0877 16161637 melalui SMS Anda. Dan bila mana saudara memiliki komentar atau permohonan untuk didoakan, kirimkanlah ini ke nomor tersebut. Baiklah para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kami tetap bersama-sama yaitu Pendeta Jani Lego. Shalom Pendeta Jani. Shalom. Dan juga bersama-sama kami yang akan ikut serta dalam diskusi pada saat ini Ibu Stin Waro Lego. Shalom Ibu Stin. Shalom. Baiklah, kita akan datang mengikuti ringkasan dari bab yang ke-83 perjalanan ke Emmaus. Silakan Pendeta Lego. Para pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, sebelumnya kita diskusikan bagian yang berikut ini, maka mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat mengharapkan dalam diskusi kami sebentar atau mau merenungkan peristiwa dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati kami semua, pada akhirnya peristiwa-peristiwa yang kami akan renungkan bersama menguatkan iman Kristiani kepada Yesus dan benar-benar hidup kami selalu dalam Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Para pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, bagian yang lalu kita sudah sampai di mana waktu Yesus, atau menurut buku itu dikatakan orang asing ini bergabung dengan kedua murid dalam perjalanan menuju kota kecil Emmaus. Pada saat Yesus melihat kesedihan kedua murid itu, sampai kedua murid itu menangis karena kedua murid itu belum terlalu mengerti siapakah Yesus itu. Dalam perjalanan Yesus menjelaskan bagaimana latar belakangnya sejak dari perjanjian lama dituliskan oleh Nabi Musa dan dijelaskan oleh nabi-nabi. Yesus jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana Yesus itu, bagaimana bayangan-bayangan yang diajarkan dalam upacara-upacara yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kedua murid itu sangat tertarik. Mereka melihat Yesus itu betul-betul mengerti akan apa yang dinubuatkan dalam buku perjanjian lama. Karena Yesus melihat bahwa kedua murid itu sangat-sangat memperhatikan apa yang dia jelaskan, Yesus sungguh mengharapkan supaya kedua murid itu betul-betul akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pun kita para pendengar. Kita harus mengerti betul-betul, atau kita harus mengerti dengan jelas bagaimana isi perjanjian lama. Karena isi perjanjian lama yang mengajarkan upacara-upacara bayangan,
hari-hari Pentakosta, hari-hari Paskah, yang semuanya wujudnya itu Yesus, maka betul-betul upacara ini diterima, disadari oleh murid-murid itu, di mana pada akhirnya mereka akan menerima akan datangnya Yesus menjadi juru selamat. Demikian pun kita sebagai umat-umat Kristiani yang percaya kepadanya. Kita mesti yakin bahwa apa yang dikatakan dan dijelaskan dalam buku Perjanjian Lama tentang kelahiran Yesus di Bethlehem, tentang kematiannya di Golgota, dan tentang kebangkitannya sesudah 3 hari, betul-betul memberikan kekuatan iman kepada kita, para pendengar. Kedua murid itu begitu serius mereka di dalam perjalanan mendengarkan penjelasan dari orang asing itu. Rupanya sudah tiba malam, dan karena sudah cukup waktu dan memang mereka sudah tiba di tempat tujuan mereka, mereka ajak Yesus supaya boleh bersama-sama dengan mereka menginap di rumah mereka, karena mereka belum mengetahui sesungguhnya bahwa dialah Yesus. Pada waktu mereka mengajak Yesus untuk bersama-sama dengan mereka, kelihatan Yesus mau menolak. Kenapa dia mau menolak? Karena sesungguhnya Yesus melihat apakah mereka sungguh-sungguh mau menerima akan penjelasannya atau tidak. Kedua murid itu, karena mereka sudah percaya sungguh bahwa apa yang dia jelaskan itu sesungguhnya itu benar, akhirnya mereka desak dan desak sampai akhirnya Yesus mengiyakan permohonan mereka. Dalam perjalanan ini kita dapat juga melihat satu pelajaran yang penting, yaitu kalau benar-benar kita ini membutuhkan pertolongan Yesus, kita seharusnya seperti murid-murid ini, desak dan desak. Karena seringkali ini pelajaran buat kita. Kalau kita berdoa, banyak kali orang kalau berdoa, ya cukup saja sekali berdoa. Banyak kali juga dalam pelajaran ini aplikasinya, kita perlu banyak berdoa. Sebab Rasul Paulus mengatakan kita mesti banyak berdoa. Ya, berdoa senantiasa, sebagaimana di dalam buku 1 Tesalonika 5. Karena kedua murid itu mendesak dan mendesak, bermohon supaya betul-betul orang asing itu tinggal bersama mereka. Karena sudah malam, akhirnya Yesus mengiyakan, dan kemudian Yesus masuk di rumah mereka. Lalu kedua murid itu menyiapkan makanan untuk mereka, karena waktu itu sudah malam. Tentu fisik mereka juga membutuhkan apa? Membutuhkan kekuatan buat fisik mereka. Sesudah disediakan itu makanan, lalu apa yang terjadi menurut cerita ini? Yesus merentangkan tangannya dan sambil mau berdoa. Tapi para pendengar, apa yang terjadi? Sesudah Yesus merentangkan tangannya, maka mereka melihat tangan itu ada bekas paku di kedua tangan. Dan saat itu saja apa yang terjadi? Mereka terus mengenali bahwa dia adalah Yesus. Dan Alkitab mengatakan mereka mau memeluk Yesus, tapi tiba-tiba Yesus menghilang. Aplikasi apa yang kita boleh ambil di sini? Ya, sesudah mereka mengenal Yesus, mereka mau memeluk Yesus, ya, tapi akhirnya Yesus menghilang. Demikian pun kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus, peluklah dia walaupun kita tidak lihat. Peluklah dia dalam kehidupan kita setiap saat. Karena ingat, Yesus itu tahu segala keperluan kita. Dan para pendengar yang kami kasihi, sesuai dengan buku ini, apa yang terjadi? Sesudah mereka melihat Yesus, mereka memeluk Yesus, tapi Yesus itu apa? Menghilang. Apa yang mereka lakukan? Mereka lupa makan. Kenapa mereka lupa makan? Sebab apa yang mereka lihat, mereka harus saksikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara mereka, kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Mereka tinggalkan makanan itu, mereka kembali dalam perjalanan mereka semula. Dan menurut penjelasan buku ini, mereka kembali, mereka berjalan malam, melalui batu-batu, jalan belum seperti sekarang. Karena apa?
motif mereka mau saksikan bagaimana Yesus mereka telah lihat, Yesus telah bangkit, dan mau ingatkan kepada murid-murid bahwa iman mereka itu hidup. Mereka bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Demikian pun kita, para pendengar. Kalau kita yakin bahwa Yesus itu juru selamat kita, Yesus itu yang mengetahui segala-galanya buat kita, maka marilah kita beritakan itu kepada sesama kita. Kita mesti sampaikan kepada sesama kita, pada saudara kita, bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus sudah bangkit dari kematian, dan Yesus sudah memberikan jaminan seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Barang siapa yang percayakan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Para pendengar, jadilah kita seperti Kleopas modern di akhir zaman ini. Biarlah hidup kita benar-benar menyatakan atau menghidupkan sebagaimana Yesus dalam menyelamatkan kehidupan kita umat manusia. Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Jani Lego. Bukankah suatu hal yang indah, bukan saudara-saudaraku, ketika kita melihat kedua orang murid yang berjalan, yang awalnya mata mereka terselubung, tidak mengerti akan firman Tuhan walaupun mereka sedang membicarakan firman Tuhan. Dengan adanya Yesus hadir di tengah mereka, yang juga menerangkan firman Tuhan itu, hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar, mereka rindu untuk Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Kerinduan inilah yang membuka mereka untuk tetap mengundang Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Yesus tinggal bersama-sama mereka dan makan bersama-sama mereka, mata mereka terbuka dan mengenal, inilah Yesus itu. Kenapa? Karena mereka sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan ini yang diterangkan dengan Yesus sendiri. Dan pada saat kita yang sama, Yesus memberikan Roh Kudus untuk menerangkan kebenaran firman Tuhan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baiklah saudara-saudaraku, harapan kami agar saudara-saudara terus bergabung dalam pembahasan bab yang ke-83 ini dari buku Kerinduan Segala Zaman. Kepada saudara-saudara yang telah mengirimkan SMS dan telah mendapatkan buku Kerinduan Segala Zaman, kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara terus kami doakan. Kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku Kerinduan Segala Zaman ini. Dan kami percaya Tuhan telah menjawab permohonan-permohonan Anda sekalian sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana ada komentar dan permohonan untuk didoakan, kirimkanlah SMS Anda ke nomor 0877 16161637. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekati akhir dari buku Kerinduan Segala Zaman yang membicarakan kehidupan Yesus dalam penyelamatan manusia di atas dunia ini, di mana puncak daripada proses ini adalah kematian dan kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kami mengajak para pendengar sekalian untuk jangan melewatkan program Kerinduan Segala Zaman ini yang telah mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baiklah, kita akan memasuki kembali diskusi atau komentar ataupun tanggapan-tanggapan tentang pembahasan bab 83. Silakan Ibu Stin Legowaro sudah siap untuk memberikan komentarnya. Puji dan puja kepada Tuhan yang begitu ajaib melalui bukunya Kerinduan Segala Zaman. Boleh memberikan kepada masing-masing kita untuk kita lebih mengetahui akan kehidupan Yesus sejak Dia menjelma jadi manusia. Dia sudah menderita di kayu salib dan Dia sudah bangkit dengan kenyataan yang Dia sudah berikan kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan mereka sekarang sudah kembali dengan bersukacita sebab mereka sudah mengetahui keterangan orang asing itu atau Yesus sendiri kepada mereka luar biasa. Sampai dengan begitu senang mereka melihat bagaimana Yesus sendiri menjelaskan akan apa yang sudah terjadi dan mereka langsung kembali. Pertanyaan saya, bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus? Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan selamat, melainkan hanyalah orang yang mengikuti kehendak Bapa. Yesus yang sudah menjelaskan akan kehidupannya. Bagaimanakah cara kita
di dalam kehidupan kerohanian kita untuk selalu mau mengundang Yesus yang akan memberikan satu-satunya jalan keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini, keselamatan itu hanyalah di dalam nama Yesus. Baiklah, Pendeta Lego, silakan. Bagus sekali pertanyaan para pendengar. Jadi bagaimanakah kita dapat mengundang Yesus dalam kehidupan kita, supaya akhirnya apa yang kita rindukan, apa yang kita imani, kita mendapatkan keselamatan. Jelas sekali dalam firman Tuhan, bagaimana kita mengundang dia? Ialah undang dia dengan kehidupan kita oleh melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kasihilah dia sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu kasih akan daku, turutlah segala perintahku atau firmanku. Itulah caranya kita dapat mengundang Yesus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Sebagaimana ini dua murid yang pergi ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Manakala mereka mengetahui, melihat bahwa benar-benar Yesus yang mereka imani itu sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan kematian, dan Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan bagi barang siapa yang percaya akan dia. Maka kedua murid itu, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka pergi kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Memberitahukan kepada sesama murid, memberitahukan kepada sesama manusia bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Dan Yesus yang sudah bangkit dari kematian sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka seorang pun tidak boleh sampai kecuali hanya melalui Yesus. Jadi itulah yang perlu kita tahu. Bagaimana kita mengundang dia? Yaitu lakukanlah apa yang Yesus lakukan di dalam penyelamatan terhadap umat manusia. Demikianlah kita para pendengar. Kalau kita mau selalu mengundang Yesus, mau selalu Yesus bersama kita, lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Pendeta Lego. Baik, para pendengar sekalian, mungkin saya akan memberikan juga beberapa komentar dan juga pertanyaan sehubungan dengan hal ini. Kalau kita baca buku Lukas 24 ayat yang ke-25 dan 26, dikatakan sana, lalu Yesus berkata kepada mereka, kedua murid ini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ayat berikutnya, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci perjanjian lama ini, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, mungkin sekarang kita mau lihat aplikasi pada diri kita, saudara-saudaraku. Nanti Pendeta Leo akan memberikan jawabannya terhadap bahan pemikiran seperti ini. Ketika kita berjalan mungkin saat ini sebagai orang Kristen, membicarakan tentang Yesus, kita merasa diri kita pintar karena sudah sekolah tinggi mungkin, sekolah teologia. Tapi mungkin saja Yesus akan berkata kepada kita, hei kamu orang bodoh, lambat sekali hatimu. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan melalui kitab kudus ini. Walaupun kita sedang mempelajarinya. Karena saudaraku, ada intinya sini. Untuk masuk ke dalam kemuliaan, seperti Mesias, seperti Yesus, harus ada jalan penderitaan. Ketika Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Seringkali kita berpikir, saudara-saudara, bukan? Untuk ikut Yesus akan jadi bahagia. Semua dunia sepertinya kita akan miliki. Seperti apa yang ditawarkan. Tapi itulah tawaran setan bagi kita. Tawaran Yesus, bila mana engkau mau mengikut aku, engkau harus mengalami dua hal. Engkau menyangkal dirimu, segala kesenangan dirimu kita harus sangkal. Dan yang kedua, ada salib yang kita harus pikul. Itulah jalan Mesias. Sampai dia mati dan bangkit. Tapi ada kemuliaan di balik semuanya itu. Nah, Pendeta Lego, kira-kira
Perjalanan penderitaan apa jikalau kita mengaku umat Kristen? Perjalanan sehari-hari dan kehidupan kita, penderitaan-penderitaan yang macam bagaimana yang kita harus lalui dalam mengikuti Yesus, sehingga kemuliaan yang Yesus siapkan itu boleh menjadi bagian kita. Para pendengar yang kami kasihi, apa yang ditanyakan tadi begitu bagus ya. Bagus sekali kita pikirkan dan renungkan bersama. Karena tadi dijelaskan bahwa pengetahuan teologi apapun, filsafat apapun, itu sebenarnya bukan menjadi acuan untuk mengikut atau menerima Yesus. Sebab dalam Hosea 4 ayat 6, buku Perjanjian Lama mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Atau umat manusia binasa akan binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu dikuatkan lagi dalam Matius 22 ayat 29. Kamu sesat karena tidak mengerti akan kitab suci. Oleh karenanya para pendengar, kita mesti menyadari bahwa Yesus yang sudah kalahkan kematian, Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ingat, pernah berkata sebagaimana Dr. Alvin katakan tadi, kalau kita mau mengikuti Yesus, para pendengar mau ikut Yesus, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Sangkal diri, artinya jangan percaya diri, ya toh. Kemudian pikul salib. Tentunya kita ada beban salib, sebab salib itu melambangkan apa? Pengorbanan, kesusahan, kesulitan. Kita harus pikul, karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34 bahwa tiap-tiap hari ada apa? Ada kesusahannya. Tiap-tiap hari ada penderitaan. Itulah sebabnya para pendengar, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa bahwa pertama kita sangkal diri kalau kita mengikuti Yesus. Kedua, pikul itu apa? Salib. Lalu yang ketiga, sesudah kita memikul salib, kita harus ikuti jalan terus. Jangan lupa, kalau hari ini ada pengorbanan, besok pasti lagi ada pengorbanan. Jangan lupa, kalau hari ini ada tantangan, pasti besok lagi ada tantangan. Sebab kita sama tahu, setan tidak tinggal diam. Seorang Kristen mengatakan, setan itu tidak tinggal diam sedetik pun untuk mau menyesatkan, bahkan mau membinasakan kita. Itulah sebabnya para pendengar yang kami kasih dalam Yesus, apa senjatanya supaya kita selalu hidup bersama Yesus? Dalam Yohanes 5 ayat 39, ya, firman Tuhan kita harus utamakan. Sebab firman Tuhan itu asalnya dari siapa? Atau menerangkan siapa? Yesus itu sendiri. Nah, oleh karenanya para pendengar, kalau kita seperti kedua orang murid itu, ya, utamakan Yesus, ya, supaya betul-betul Yesus akan selalu berjalan bersama kita, dan apa yang kita rindukan, apa yang kita idam-idamkan, kita akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Memang para pendengar, di dunia ini selama Yesus belum datang, menurut Alkitab, kematian masih melanda umat manusia. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada Dia, sesuai Yohanes 8 ayat 51, walaupun ia mati, ia akan hidup kembali. Baik para pendengar sekalian, itulah merupakan kesimpulan kita pada saat ini. Kita akan mengakhiri pembahasan atau diskusi kita saat ini dengan doa. Silakan Pendeta Lego. Tuhan, terima kasih kami telah mendiskusikan, merenungkan peristiwa perjalanan di Emmaus. Kiranya berkat-Mu akan mengiringi para pendengar, sebagaimana Tuhan sudah memberkati perjalanan 2 orang murid Yesus ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Biarlah juga Tuhan Yesus memberkati kami semua para pendengar
kami semua yang sudah mendiskusikannya. Dalam nama Yesus, amin. Baik, terima kasih Pendeta Lego dan Ibu Stin. Dan para pendengar sekalian, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami tetap berdoa semoga berkat yang limpah dari Yesus Kristus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab yang ke-84 dengan judul Damai Sejahtera Bagi Kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Angkat nafiri dan bunyikan. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.